Selamat siang Bu Adin dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Abigail Guson Budiono, Daniel Ananta Bagaskara, Nanda Antika Salsabila, dan Alia Puspita Remsi akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul COVID-19 sebagai pengendalian penduduk dalam teori Malthus. Latar belakangnya adalah coronavirus disease atau biasa disebut dengan COVID-19 adalah sekumpulan virus yang apabila seseorang terinfeksi oleh virus ini akan menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan hingga berat seperti sesak nafas. COVID-19 bukanlah wabah yang bisa dibiarkan begitu saja. Virus ini tergolong virus yang berbahaya dan mematikan. Selain itu, COVID-19 merupakan virus yang penularannya tergolong cepat. Hingga pada saat makalah ini dibuat, persebaran wabah COVID-19 di Indonesia sudah mencapai sekitar 599.000 kasus. Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia tergolong cukup tinggi dan tanpa kita sadari, pandemi COVID-19 ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengendalian penduduk di Indonesia. Permasalahan kependudukan yang terkait dengan banyaknya jumlah penduduk menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan. Indonesia merupakan salah satu negara yang laju pertumbuhan penduduknya cukup tinggi. Indonesia menempati peringkat keempat dengan jumlah penduduknya setelah Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Amerika. Pengaruh angka kematian COVID-19 terhadap pengendalian penduduk dalam makalah ini akan dikaji dengan teori kependudukan Malthus. Oleh karena itu, makalah ini diberi judul COVID-19 sebagai pengendalian penduduk dalam teori Malthus. Selanjutnya teori yang akan disampaikan oleh Alia. Teori Malthus menyatakan bahwa manusia hanya dapat melipat gandakan makanannya menurut deret hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan pertumbuhan penduduk selalu bertambah mengikuti deret ukur, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dapat disimpulkan, teori ini berpendapat Dapat disimpulkan, teori ini berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dan pesat dibanding dengan pemenuhan kebutuhan pangan penduduk itu sendiri. Malthus beranggapan bahwa bahan makanan itu penting demi kelangsungan hidup manusia, sedangkan nafsu manusia tidak dapat ditahan sehingga pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Malthus menganggap kemampuan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup lebih rendah daripada kemampuan untuk menambah jumlah keturunan. Teori ini sudah mempersoalkan mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai komponen lingkungan tidak mampu menyediakan hasil pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang jumlahnya terus bertambah. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun karena terbebani oleh manusia yang semakin banyak. Ketidakseimbangan ini dikhawatirkan mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga terjadi bencana seperti banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit, dan kematian. Lanjut. Lalu solusi dari teori ini ada dua, yaitu yang pertama preventive checks atau pengekangan diri, terdiri dari yang pertama moral restraint atau pengekangan nafsu seksual dan menunda perkawinan, yang kedua vice atau kejahatan pengurangan kelahiran dengan pengguguran kandungan dan homoseksual, lalu yang kedua yaitu positive checks yang telah melewati proses kelahiran, ada vice atau kejadian pencabutan nyawa seperti membunuh anak-anak, orang cacat, dan orang tua. Lalu ada misery atau kemelaratan berupa wabah penyakit, bencana alam, peperangan, dan kekurangan makanan. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh Mas Daniel. Ya, baik. Saya Daniel akan menjelaskan pembahasan bagian definisi COVID-19 dan pengaruh COVID-19 terhadap pengendalian penduduk. Yang pertama, bagian definisi COVID-19 itu sendiri. COVID-19 itu apa sih? COVID-19 itu sebenarnya merupakan sekelompok virus yang menyerang hewan atau manusia dan termasuk virus baru. Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan manusia.
Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sebenarnya merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang nama virus corona ini adalah SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Virus ini kemudian tempat tinggal bagi virus COVID-19 ini biasanya adalah hewan seperti tikus, kucing, kelelawar, dan unta. Kemudian gejala penyakit yang ditimbulkan dari virus corona ini adalah demam, batuk, kelelahan, sakit kepala, diare, pneumonia, hipoksemia, dan lain-lain. Biasanya virus ini ditularkan melalui droplet para orang yang terjangkit virus COVID-19 ini dan ditularkan dalam contoh bersin, batuk, dan berbicara. Atau juga virus ini dapat ditularkan melalui menyentuh permukaan benda seperti kacamata, keran air, laptop, meja dapur, kardus, dan lain-lain yang dihinggapi oleh partikel virus corona ini. Kemudian saya akan lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua adalah pengaruh COVID-19 terhadap pengendalian penduduk. Berdasarkan data yang diambil dari worldometers.info sampai tanggal 18 Desember 2020 diperoleh bahwa tingkat kematian yang diakibatkan oleh virus corona COVID-19 ini adalah 2,21% dengan total pasien kasus positif COVID-19 berjumlah 75.282.798 orang, dengan orang yang sembuh ini 52.852.602 orang, dan yang meninggal 1.668.356 orang. Nah, COVID-19 ini perannya apa sih sebenarnya dalam pengendalian penduduk? COVID-19 ini perannya yaitu mengatasi permasalahan kependudukan dalam bidang tentang mengenai overpopulasi. Overpopulasi ini menurut sumber yang telah saya baca merupakan jumlah manusia dalam suatu wilayah tertentu yang melebihi kapasitas wilayah yang dihuni untuk menopang kehidupan para manusia tersebut. Kemudian ada juga arti bahwa sebenarnya overpopulasi merupakan suatu keadaan di mana jumlah orang dalam suatu kelompok melebihi daya dukung dari wilayah yang ditempatinya. Overpopulasi ini menurut sumber yang saya baca ini dampaknya banyak yang buruk seperti polusi udara dan air, musnahnya spesies dan tumbuhan, menghangatnya bumi, perubahan iklim, dan juga dari sumber yang telah saya baca, overpopulasi ini ternyata memiliki dampak nyata yang cukup mengerikan seperti contohnya di Taman Nasional Montana, jumlah gletser yang ada di sana sekarang hanya kurang dari 30. Kemudian selain jumlah gletser yang berkurang di Taman Nasional Montana di Amerika, kemudian dari sumber yang saya baca ternyata ada sekitar 780 juta manusia tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dikarenakan overpopulasi ini. Kemudian daya tampung bumi menurut perkiraan para peneliti daya tampung bumi ini hanya cukup untuk menopang kehidupan sekitar 10 miliar manusia yang ada di bumi. Kemudian ada prediksi juga kalau di tahun 2100 akan ada sekitar 11,2 miliar orang di bumi. Jadi jika permasalahan overpopulasi ini tidak ditangani dengan baik, maka akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian mengenai bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Abigail. Oke, saya Abigail. Saya akan melanjutkan poin ketiga dalam pembahasan, yaitu keterkaitan COVID-19 dalam pengendalian penduduk dengan teori kependudukan Malthus. Di sini kita memakai teori kependudukan Malthus. Malthus itu berasal dari tokoh yang bernama Thomas Robert Malthus. Malthus menggambarkan suatu konsep mengenai pertambahan hasil yang semakin berkurang atau yang bisa disebut diminishing return, dan Malthus menyatakan bahwa umumnya penduduk suatu negara itu mempunyai kecenderungan untuk bertambah menurut suatu deret ukur seperti yang dijelaskan Mbak Alia di atas. Itu deret ukur di sini itu bisa disebut dengan angka 1,
2, 4, 8, 16, dan 32, dan seterusnya. Dan kecenderungan ini menyebabkan penduduk akan berlipat ganda setiap 30-40 tahun, kecuali bila terjadi bahaya kelaparan. Pada saat yang sama juga, karena adanya pertambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, seperti tanah dan sumber daya alam lainnya, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. Deret hitung di sini itu bisa dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, Malthus juga mengemukakan bahwa usaha untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu positive check. Positive check di sini itu seperti memberikan kontribusi terhadap penurunan kehidupan manusia yang berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk. Sebagai contoh itu kayak kemiskinan, wabah penyakit, perang, kelaparan, dan lain sebagainya. Dan cara yang kedua itu ada preventive check. Dalam teori preventive check itu mencakup semua cara yang memungkinkan untuk mengontrol kelahiran, termasuk abstinensi, kontrasepsi, dan aborsi. Dan di sini kita akan membahas keterkaitan antara COVID itu sendiri dalam pengendalian penduduk menggunakan teori Malthus. Jika virus COVID ini sendiri itu menyebabkan kematian sudah 1,6 juta jiwa masuk ke dalam bisa dikategorikan ke dalam positive check menurut teori kependudukan dari Robert Malthus, yang dikarenakan karena virus COVID ini sendiri dapat menghambat laju pertumbuhan penduduk dengan wabah penyakit yang muncul di dunia. Penghambat laju pertumbuhan penduduk di dunia ini dalam rangka menopang keberlangsungan alam dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia di bumi, walaupun dengan cara yang mengerikan seperti adanya wabah COVID ini. Oke, saya akan melanjutkan pada bagian kesimpulan. Next. Dari penjelasan di atas, penulis maksudnya kita dapat menyimpulkan bahwa virus corona merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan dan pertama kali ditemukan di Cina pada Desember 2019 yang lalu. Kemudian pada Februari 2020 virus ini diresmikan dan diberi nama Coronavirus Disease atau COVID-19 oleh WHO. Penyebaran virus ini pun cukup mudah, yaitu dengan cara melalui kontak langsung dengan penderita maupun dengan menyentuh barang yang sebelumnya itu sudah disentuh oleh penderita itu. Dan di Indonesia sendiri, kasus COVID ini pertama kali ditemukan pada bulan Maret 2020, yaitu pada 2 orang yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Virus corona secara singkat itu virus yang menyerang pernapasan, dan virus ini tuh bisa dikatakan virus yang mematikan karena tadi penyebarannya itu yang sangat mudah dan dapat menyerang di berbagai kalangan umur, kalangan masyarakat. Oke, virus COVID ini walaupun mengerikan, tapi dia juga ada peran dalam mengendalikan populasi penduduk di dunia. Yaitu dalam rangka membantu mengatasi permasalahan kependudukan tentang overpopulasi tadi. Nah, overpopulasi ini memiliki dampak yang cukup buruk bagi manusia dan perkembangan dunia karena berdampak pada polusi udara, polusi air, deforestasi, musnahnya spesies hewan, tumbuhan, dan menghangatkan tubuh dan perubahan iklim. Jika permasalahan overpopulasi ini tidak ditangani dan pertumbuhan laju penduduk di dunia ini tidak dihambat, maka tentu bumi ini akan semakin lama akan semakin tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup para manusia itu sendiri. Jadi bisa mengalami kekurangan di kehidupan yang akan datang. Terus virus COVID-19 ini seperti yang saya jelasin tadi, itu udah menyebabkan kematian 1,6 juta jiwa masuk ke dalam kategori positive check. Karena ya emang maksudnya dia sudah menyebabkan kematian yang cukup banyak dan bertambah secara signifikan di setiap harinya, di setiap bulannya.
dan ini masuk ke positive check karena dia dapat menghambat laju pertumbuhan penduduk dengan wabah penyakit yang muncul di dunia. Oke, maka dari itu COVID ini dapat menghambat laju pertumbuhan penduduk sehingga dapat menopang keberlangsungan alam dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia di bumi di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Oke. Sudah, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.